Sari, biasa dipanggil dengan Bu Tika. Jadi, Bu Tika akan menemani kalian dalam pelajaran seni budaya kelas 7 di SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Pada pembelajaran pertama, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum kita menuju ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi kekayaan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Nah, sebelum masuk materi nih, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menggambar? Atau apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat yang dimana banyak sekali flora, fauna, dan alam benda? Kalian pasti sudah menggambar, pasti kalian juga sudah pernah jalan-jalan yang bisa melihat banyak sekali keanekaragaman flora, fauna, ataupun alam benda. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari itu, baik flora, fauna, alam benda, maupun teknik menggambarnya. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu apa itu flora, apa itu fauna, dan alam benda. Contoh dari flora, semua tumbuhan yang ada di bumi ini itu termasuk ke flora. Contohnya, daun singkong, kemudian bunga mawar, bunga melati, dan lain-lain yang termasuk tumbuhan itu berarti flora. Kemudian fauna, fauna adalah hewan. Contohnya apa? Banyak sekali, ada cicak, ada burung, ada gajah, dan lain-lain. Kemudian alam benda, apakah kalian sudah tahu alam benda itu apa? Ya, alam benda adalah segala benda yang ada di bumi ini. Contohnya, yang biasa kita gunakan sehari-hari, kita minum, untuk minum kita menggunakan apa? Gelas. Kemudian, untuk pajangan di meja, untuk memperindah meja, itu biasanya diberi apa? Bunga dan vas bunga. Oke, boleh. Ya, jadi silakan kalian gali lagi contoh-contoh dari flora, fauna, dan alam benda karena masih banyak sekali. Oke, Ibu akan sedikit bercerita, tetapi cerita ini berkaitan dengan materi kita nanti. Nah, jadi pada zaman dahulu, sebelum orang mengenal tulisan, orang itu sudah mengenal gambar. Gambar merupakan bahasa universal yang digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu atau sejak zaman purba. Bisa kita lihat contohnya di pelajaran IPS atau pelajaran sejarah, itu kan biasanya menjelaskan tentang manusia purba atau manusia zaman dahulu sebelum mengenal tulisan. Itu banyak sekali kita jumpai di gua atau di dinding-dinding gua, itu banyak terdapat sebuah simbol-simbol atau gambar. Untuk contohnya silakan lihat di bawah ini. Gambar pada zaman dahulu digunakan untuk komunikasi terhadap roh leluhur dan juga sebagai motivasi untuk hidup lebih maju. Nah, untuk poin selanjutnya, Ibu akan menyampaikan bahwa menggambar itu akan melibatkan dua aktivitas. Apa itu aktivitasnya? Nah, aktivitasnya yang pertama adalah aktivitas fisik dan yang kedua aktivitas mental. Kenapa melibatkan aktivitas fisik dan mental? Untuk aktivitas fisik itu melibatkan kegiatan atau keterampilan. Jadi ketika kita mengambil pensil kemudian kita menggambar di sebuah kertas, itu namanya aktivitas fisik. Ketika kita mengambil kuas, kita mengambil cat, kemudian kita kuaskan atau kita warnai di gambar kita, itu namanya aktivitas fisik. Kemudian untuk aktivitas mental, itu berkaitan dengan rasa atau pikiran. Jadi harus memiliki cipta atau daya cipta, kemudian kita memiliki rasa. Menggambar itu tidak hanya sekedar mencoret-coret atau membuat sebuah goresan di kertas, tetapi harus memiliki makna. Nah,
Dari sekian banyaknya penjelasan Ibu, apakah kalian sudah dapat menarik kesimpulan? Menggambar itu apa sih? Jadi definisi dari menggambar itu apa? Nah, coba kalian, Ibu beri waktu 5 detik untuk berpikir. Nah, sekarang Ibu akan menarik kesimpulan menggambar. Jadi definisi menggambar adalah penyampaian sebuah ide, gagasan, atau simbol dalam sebuah bentuk ekspresi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang media. Apa sih yang dimaksud dengan media? Apakah media elektronik? Apakah media sosial? Atau media yang lain? Nah, jadi media yang dimaksud di dalam menggambar itu adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menggambar. Nah, untuk media ini akan Ibu bagi menjadi dua, yaitu media zaman sekarang dan media zaman dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali peralatan yang dapat digunakan untuk menggambar. Contohnya pensil warna, kemudian kertas, dan lain-lain. Nah, itu akan mudah sekali kita cari untuk saat ini keberadaannya, karena banyak pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat penunjang untuk belajar atau untuk menggambar. Sedangkan coba pikirkan, apakah zaman dahulu sudah ada kertas, sudah ada pensil, atau bahkan sudah ada krayon? Nah, dulu belum ada. Jadi media zaman dahulu ketika orang ingin menggambar itu menggunakan segala sesuatu yang ada di alam. Contohnya apa? Contohnya batu, kayu. Kemudian untuk memberi warna atau sebagai pengganti pensil, orang zaman dahulu bisa menggunakan arang, bisa menggunakan darah. Jadi di dinding gua itu banyak sekali gambar-gambar yang menggunakan darah. Poin selanjutnya adalah objek atau model. Jadi ketika kita akan menggambar, kita harus menyiapkan model atau objeknya. Apa yang dimaksud dengan objek? Objek adalah segala sesuatu yang akan digambar atau model yang akan digambar. Komposisi merupakan prinsip menyusun unsur-unsur rupa dengan mengatur susunan yang bagus, teratur, rapi, supaya karya terlihat estetik dan bagus. Bicara mengenai gambar, sebelum kita menggambar, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Selain itu, kita harus mengetahui teknik atau cara menggambar. Jadi, setelah ini Ibu akan memberikan contoh gambar serta penjelasan tentang tekniknya, mulai dari persiapan model hingga finish. Nah, bagaimana? Sekarang sudah mengerti apa itu menggambar? Kemudian apa itu flora, apa itu fauna, apa itu alam benda, dan bagaimana cara menggambarnya? Pasti Ibu yakin kalian sudah mengerti jika kalian menyimak video Ibu dari awal hingga akhir. Apabila sekarang kalian belum tahu atau belum mengerti penjelasan Ibu, coba didengarkan lagi mulai dari awal hingga akhir supaya lebih paham. Berikut adalah teknik atau langkah-langkah menggambar alam benda. Langkah pertama, siapkan model atau objek yang akan digambar. Di sini Ibu menggunakan objek 2 buah gelas. Selanjutnya, siapkan media. Media yang Ibu gunakan adalah kertas dan juga pensil. Tahapan selanjutnya adalah membuat sketsa atau biasa disebut garis outline. Langkah pertama yang Ibu lakukan adalah membuat sketsa atas gelas atau bibir gelas, kemudian dilanjutkan ke bodi gelas dan seterusnya. Untuk sketsa, kita gunakan saja garis-garis tipis. Untuk tahapan selanjutnya adalah memberi arsiran. Arsiran pertama, kita gunakan arsiran yang kasar dan juga tipis. Sambil kita bayangkan dari mana datangnya cahaya. Jadi ini Ibu umpamakan cahayanya berada dari depan sebelah kiri. Berarti bagian yang gelap adalah bagian selain di depan sebelah kiri. Jadi bisa dilihat seperti contoh yang telah Ibu berikan ini.
Cotton bud atau tisu ini berfungsi untuk mempermudah di dalam kita mengarsir atau meratakan arsiran kita. Nah, teknik ini bisa disebut dengan teknik Dussel atau menggosok-gosok dengan. Dan seperti inilah hasilnya. Menggambar alam benda dengan teknik arsir menggunakan media pensil dan kertas. Mencari satu objek atau satu model, boleh flora, boleh fauna, boleh alam benda, kemudian silakan digambar dengan media kertas dan pensil. Jangan lupa menerapkan prinsip atau menerapkan teknik yang telah Ibu berikan. Silakan dikerjakan dengan baik, dan apabila menemukan kesulitan, silakan bertanya pada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.